Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah baik ya. Ihsan apa kabar? Alhamdulillah baik. Kang Vito ya? Ya. Kang Vito alhamdulillah sehat kan? Kang Vito sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya, oke. Mungkin terakhir kali kita kajian tuh pada saat sebelum Idul Fitri ya. Betul. Sebelum puasa bahkan. Oh ya, sebelum puasa bahkan ya. Ya kalau tidak salah puasa itu ya kita ngaji ya. Iya. Tapi kalau perempuan baru kali ini ya ngajinya ya. Baru ketemu kali ini. Ayo kemarin kemana aja? Belum ketemu. Baru bisa bertemu hari ini dan pertama kali ketemu itu yang perempuan tuh waktu di bulan puasa, betul? Betul. Di lapang atas ya. Betul, di lapangan atas. Pada saat learning camp. Jadi hari ini adalah hari pertama kita ngaji lagi. Namanya itu kajiannya apa? Oasis ya. Oasis. Oasis itu Obrolan asik seputar Islam. Oke, obrolan asik seputar Islam. Ya. Bagaimana kan? Oke, untuk tema kali ini apa nih Kang? Ya, tema kali ini yang ingin saya sampaikan adalah terkait pemuda kebanggaan Islam. Oke, teman-teman di sini masih pemuda kan ya? Masih remaja? Siapa yang sudah sepuh? Oh, masih balita? Segede kia? Ya, jadi itu kan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah pemuda kebanggaan Islam. Sebetulnya ini adalah kelanjutan waktu di bulan puasa kita sempat ketemu kan ya? Ya. Sempat mengisi materi di acara bulan puasa dan materinya itu adalah tentang pemuda terbaik, pemuda muslim terbaik pada zamannya. Dan ini adalah kelanjutannya. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana pemuda-pemuda zaman dahulu yang luar biasa, saatnya kita menjadi pemuda terbaik kebanggaan Islam begitu. Oke. Teman-teman ada yang masih ingat gak materi yang pas bulan puasa yang dikajikan oleh Kang Ihsan? Ada yang masih ingat gak? Lupa? Tentang apa? Ada judulnya aja minimal. Tadi sudah sampai ke pemuda apa? Pemuda zaman Rasulullah. Tapi yang disampaikan bukan pemuda zaman Rasulullah, tapi pemuda-pemuda terbaik, pemuda-pemuda muslim terbaik yang menjadi sejarah dunia waktu itu. Ya. Coba Kang dibahas ulang dulu deh. Oke, kalau bahas ulang semuanya pasti kelamaan ya. Ya. Coba mungkin saya ingatkan lagi teman-teman. Alim siapa? Ilmi. Ibu waktu itu ada ya. Dan teman-teman perempuan ada yang dapat buku waktu itu? Siapa? Kakak ya? Dibaca tidak? Masih belum sempat. Tapi judulnya udah kan ya? Judulnya udah. Nah itu, jadi waktu itu kita membahas tentang pemuda-pemuda muslim yang mengukir sejarah, di mana ada penemu, ada pemuda muslim yang menemukan teori dalam bidang matematika, ya, yang kita sering kenal ataupun ketahui aljabar. Ada pemuda muslim yang memang menciptakan ataupun menjadi penemu pertama jika bakal adanya kamera, kan ya? Waktu itu penemu optik waktu itu. Kemudian ada juga pemuda muslim yang memang menjadi inspirasi untuk menciptakan pesawat dan semacamnya. Cuma intinya yang ingin saya sampaikan waktu itu adalah, teman-teman, ketika kita mempelajari bagaimana pemuda terbaik di zaman Rasulullah, kemudian pemuda terbaik di zaman setelahnya, atau di masa-masa keemasan Islam, setidaknya kita bisa mencontoh, ya, bisa mencontoh bagaimana kita menjadi pemuda yang terbaik. Tapi Kang Vito, saya perlu tanya dulu, pastikan Kang Vito tahu pemuda itu apa artinya? Pemuda. Ya. Pemuda itu kayak pada saat usia remaja itu kan? Ya. Bedanya pemuda dan remaja ada yang tahu?
Yang tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya aqua gelas Al-Maksum. Perbedaan pemuda dan remaja. Beda kata, ya jelas. Beda semangat, boleh. Apalagi? Beda usia, betul. Apalagi? Apa perbedaan pemuda dan remaja? Tadi sudah beda usia, terus apa lagi? Beda semangat tadi sudah. Ada lagi? Beda pemikiran, pintar. Terus, nah teman-teman, sebelum kita bahas pemuda kebanggaan Islam, kita harus tahu pemuda itu apa, kemudian remaja itu apa. Karena dua kata ini juga beda arti kan gitu ya. Yang pertama pemuda atau remaja dulu deh. Remaja itu ada tiga, remaja fase awal, remaja fase pertengahan, kemudian remaja fase akhir. Pertanyaannya kira-kira saya, Kanda itu remajanya fase berapa? Fase awal kan ya? Awal Abdul. Kemudian kalau Kang Pito usia berapa? 16. 16. Berarti masuknya remaja fase ke berapa? Akhir. Itu bahkan kayaknya baru awal deh, Ya. baru masuk ke pertengahan. Kalau AKT Punten kan di kelahiran 2000 dan sekarang sekarang apa? 17 sih, saya pikir juga. Berarti 24 kan ya? Kira-kira sudah mulai masuk fase awal, pertengahan atau akhir? Sudah mulai masuk fase akhir kan remajanya. Karena kalau berdasarkan WHO ataupun BKKBN ya, remaja itu adalah yang berusia 10 sampai 23 atau 25 tahun dan belum menikah. Nah, akan 24 setahun menikah. Kalau 26 belum menikah masih remaja. Ya, 30 belum menikah masih remaja. Jadi remaja itu bukan kita. Kalau pemuda bagaimana? Pemuda itu sampai 40 tahun pun itu masih disebut pemuda. Ya. Nah, itu perbedaannya. Tadi ada yang bilang masalah umur, betul. Remaja itu sampai umur 25 tahun. Kalau pemuda sampai umur 40 tahun. Makanya pemuda Pancasila kan ada juga yang udah apa? Yang umur 30, 35, 40 dan itu boleh. Pahami dulu itu, teman-teman. Nah, yang kita bahas adalah tadi apa, Kang Vito? Apanya? Yang kita bahas malam ini pemuda kebanggaan Indonesia. Pemuda kebanggaan Indonesia berarti negara ya, dan pemuda kebanggaan agama. Betul bahwa pemuda itu bukan hanya harus dibanggakan oleh agama, tapi juga kita harus bisa bermanfaat untuk negara ya. Nah, teman-teman, maksudnya apa? Pemuda kebanggaan Islam itu bagaimana maksudnya? Saya tawarkan, tapi itu boleh coba ditanyakan ke teman-teman. Ada yang mau jawab atau tidak begitu? Ada yang mau jelaskan atau tidak? Apanya ya? Maksud pemuda kebanggaan Islam itu bagaimana? Apa ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Coba pakai mic ya. Yang mau, kita belajar, berani, sok. Pakai mic, boleh? Ada yang mau? Maksud pemuda kebanggaan Islam itu kumaha? Cik, sok. Kebanggaan Islam teh kumaha, cik, sok. Pemuda yang memenuhi syarat-syarat untuk dibanggakan Islam. Pemuda yang memenuhi syarat-syarat untuk dibanggakan Islam. Apa syarat-syaratnya? Ayo, Islam. Boleh. Syarat pertama Muslim, betul. Terus syarat makom hiji atuh. Apa lagi? Atau cukup segitu dulu? Sok belajar. Ada lagi? Taat beragama. Betul. Terus Rajin ke masjid.
Rajin ke masjid untuk ibadah ya? Ya. Untuk ibadah ke masjid, bukan untuk nongkrong, bukan untuk perkara duniawi, bukan ya? Terus mantap. Mungkin teman-teman lain yang mau bisa bantu. Ada yang mau bantu yang lain? Mengaji, pintar. Terus apa lagi? Apa lagi? Mengaji, sholat, ya. Berakal. Oh iya betul, berakal. Karena syarat wajib Tidak mabuk. tidak mabuk, betul. Iya. Berakhlak, pintar. Apalagi? Sehat. Sehat. Berakal sehat ya. Berakal sehat. Terus apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Ih, pintar. Sekarang coba laki-lakinya. Ada lagi? Tadi mengaji katanya. Terus? Dia ngaji ya. Aku. Oh iya. Siapa namanya kalau? Indra. Indra. Terus? Oh, pakai mic. Apa tadi? Apa tadi? Mengaji. Mengaji. Terus ada lagi? Udah jawab dulu. Mengaji. Mengaji. Apa lagi? Udah itu aja? Sudah itu aja. Boleh dikembalikan. Waduh. Nah, untuk Akang sendiri ya, apa maksud dari kata pemuda kebanggaan Islam? Nah, teman-teman, pemuda kebanggaan Islam itu tentu adalah pemuda yang memang menjalankan syariat agama dengan baik dan juga bisa menginspirasi. Ya, jadi bukan hanya sekedar menjalankan, tapi juga bisa mempengaruhi yang lain, menginspirasi yang lain. Kita tahu dalilnya dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya wa itu tidak. Jadi kalau wa tidak wa tidak. Kalau pakai n wawa itu mah bapak saya. Bukan katanya, tenang saja. Nah, wawa dan tidaklah khalaqtu, Allah menciptakan jin wal insa dan manusia illa kecuali lihat dulu untuk beribadah. Wa khalaqtu jinna wal insa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Pemuda kebanggaan Islam itu tidak hanya sekedar melaksanakan ibadahnya, tapi juga menginspirasi yang lain. Oke, menginspirasi yang lain juga. Artinya teman-teman kalau ngaji ngajak-ngajak. Jadi kalau ibadah suka ngajak, kalau senang suka ngajak. Lain ieu mah ngajak teh lamun keraya masalah hukum. Ya, ngumpul teh apa? Kenapa? Nggak apa-apa kalau ada yang sampaikan saja. Kalau lagi pun saja, nah jangan. Jadi harus continue, harus komitmen kita dalam kebaikan, ngajak untuk kebaikan, gitu ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena fase remaja atau fase pemuda itu adalah fase yang menantang, paling menantang, karena menentukan untuk usia dewasa. Ya, banyak godaan, banyak ujian di usia muda. Kira-kira apa saja ujiannya? Banyak ya. Coba ujian untuk orang-orang muda itu apa saja? Pacaran, Pacaran ya. berzina, spesifik betul. Terus mabuk, terus pergaulan bebas, sirik, naon sirik teh? Menyekutukan Allah. Terus gibah, apalagi gibah mah lamun aya digibahkeun gitu. Gebahkeun. Terus apa lagi? Betah. Obah fitnah. Betul, Madu domba. domba. Betul. Apa lagi kira-kira? Bullying. Bullying, betul. Terus banyak ya. Jadi sebetulnya usia remaja itu kan menentukan usia dewasa nantinya ya. Sehingga
Di usia remaja itu banyak hal yang menantang. Saya ingat salah satu cerita teman-teman. Jadi dulu ada ustadz muda, sebut saja si Fulan ya. Ustadz muda ini dia suatu waktu melihat seseorang yang sedang sholat di dalam masjid. Jadi si Fulan ini punya pesantren. Di pesantrennya ada masjid. Nah, coba dibayangkan, bayangkan ustadz muda punya pesantren. Di pesantrennya ada masjid. Suatu waktu ada pemuda lain yang masuk ke wilayah pesantrennya, yang kemudian dia ikut sholat 3 hari 3 malam. Pemuda tersebut tidak keluar dari masjid dan tidak berhenti sholat, tidak berhenti ibadah. Sholat zikir, sholat zikir, sholat zikir 3 hari 3 malam, tidak tidur-tidur. Bayangkan, di sini ada 24 jam tidak berhenti ibadah. Nampaknya tidak ya. Kita mah 5 menit juga sholat rakaat kan? Atau sholat kadang bahkan tidak sampai 5 menit. Atau bahkan sholatnya kadang ada yang kelupaan, kelewat. Begitu kan? Nah ini ada pemuda masuk ke wilayah ustadz muda itu, terus dia ikut sholat 3 hari 3 malam, dia tidak keluar dari masjid. Tidak pulang ke rumah berarti? Tidak pulang ke rumah. Di masjid itu ibadah lain keseharian, bukan ketiduran, ibadah. Yang padahal pemuda ini yang ibadah 3 hari 3 malam itu adalah setan. Tahu kan kira-kira itu? Pernah dengar? Pernah? Belum? Oh ya. Saya rasa kayak itikaf ya, 3 hari 3 malam. Iya betul. Dia diam di masjid 3 hari 3 malam. Padahal itu adalah setan. Kenapa setan melakukan itu? Karena untuk menggoda ustadz muda yang ini. Misalnya biar tidak membingungkan ya, ustadz mudanya kita sebut saja Ustadz Ilmi misalnya ya. Siapa Ilmi? Misalnya Ustadz Ilmi namanya ya. Nah, Ustadz Ilmi ini dia itu ibadahnya luar biasa, keyakinannya hebat, santrinya sampai sudah banyak. Dan setan biasanya menggoda manusia itu sesuai dengan derajatnya. Kalau menggoda manusia anu tahan ibadahnya, setan lagi setan anu ecek-ecek. Tapi kalau menggodanya adalah ustaz, setannya adalah setan yang mungkin sudah sarjana, ya, sudah S2. Setannya setan yang hebat juga. Cara menggodanya pun beda. Kalau menggoda tukang mabuk ya tinggal digoda dengan minuman keras. Iya. Kalau menggoda tukang zina ya tinggal digoda dengan apa? Dengan perempuan yang cantik begitu. Tapi kalau menggoda ustadz, setan ini punya strateginya sendiri. Strateginya adalah yaitu dengan menjadi seseorang yang ahli ibadah di masjidnya. Jadi si setan ini dia ibadah 3 hari 3 malam tanpa berhenti, kemudian sampai membuat si ustadz muda itu bertanya-tanya, nah bisa gitu, meni hebat, luar biasa, kumaha carana, bagaimana tips and triknya agar bisa ibadah 3 hari 3 malam tanpa berhenti begitu ya, kuat beribadah intinya. Pada suatu waktu ditanyalah ustadz muda ini ke setan, karena dia belum tahu ya setan itu tuh. Sebut saja ini adalah si siapa ya? Jangan, karena setan kita sebut saja si Fulan misalnya ya. Fulan, gimana caranya kamu bisa ibadah 3 hari 3 malam tanpa berhenti, tanpa keluar masjid, bahkan tanpa makan minum dan istirahat? Si Fulan menjawab, saya bisa ibadah seperti ini, rahasianya adalah karena saya itu dulunya tukang maksiat. Jadi kalau misalnya kamu ustaz ingin ibadah seperti saya, maka harus maksiat dulu. Ini cara setan menggoda si ustaz agar rajin, agar dia keluar dari jalur ini.
Jadi kalau yang digodanya Ustaz, setan pun menggodanya dengan jalur ibadah. Begitu ya. Jadi kalau ingin kamu ibadah seperti saya, kamu harus maksiat dulu. Karena kalau sudah maksiat, kamu akan betul-betul merasakan penyesalan dan akan betul-betul khusyuk dalam ibadahnya. Kebayang? Maksiat dulu baru tobat. Maksiat dulu baru tobat. Itu dari setannya. Apakah betul seperti itu? Tentu setan itu tidak ada yang betul, pasti menyesatkan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan. Ya. Nah, ketika si ustaz ini bertanya, ya udah, saya bersedia untuk maksiat dulu. Si ustaz tergoda. Tapi saya ingin minta saran dari kamu. Maksiat apa yang harus saya lakukan agar ibadah saya bisa seluar biasa itu? Kata setan ada 3 pilihan. Pilihan pertama, mabuk. Pilihan kedua, zina. Pilihan ketiga, membunuh. Kira-kira yang paling dipilih si ustaz yang mana? Membunuh, zina, mabuk. Kemudian kan nggak ada yang pilih. Pilihannya cuma 3: mabuk, membunuh, atau zina. Kalau menurut kita yang akan dipilih yang mana? Membunuh. Membunuh. Kenapa? Karena mungkin bisa dibilang kalau misalnya membunuh itu juga maksiat kan, kata Kang Isan kan. Iya. Itu juga bisa membuat orang stres gitu, gila-gila gitu. Oke, ini biar rajin ibadahnya jadi membunuh dulu gitu. Ya. Ini pikiran setan ya. Yang padahal itu pasti menyesatkan. Yang dipilih si ustaz adalah ternyata mabuk, teman-teman. Banyak yang pilih membunuh ya. Kenapa ini pada banyak yang punya dendam atau bagaimana? Drama-drama gitu. Tidak epic gitu. Oh, biar epic. Oke. Ya. Sayangnya ini tidak sedrakor itu ya. Jadi yang dipilih ustadznya adalah mabuk. Atas pertimbangan apa? Pertimbangannya adalah kalau saya zina, saya akan merugikan perempuan lain. Kalau saya membunuh, saya akan, kalau sama istrinya bukan zina atau itu mah. Zina itu harus dengan yang bukan mahram. Kalau sama istri sudah sah tentu, ya. Sama mahram juga jangan ya. Zina itu tidak boleh sebetulnya. Ya, sekali lagi, pertimbangannya adalah kalau saya zina, saya akan merugikan perempuan lain. Kalau saya membunuh, saya akan merugikan orang lain. Dan kalau saya mabuk, yang dirugikan hanya diri saya sendiri. Yang dirugikan hanya diri saya sendiri, karena saya tidak membunuh siapapun, saya tidak memperkaos siapapun, ya, dan saya tidak mencelakai siapapun. Coba. So, boleh kasih mic-nya, gak apa-apa, sok sampaikan pendapatnya. Coba. Itu yang apa? Boleh. Benar juga ya, mabuk kan bisa merugikan diri sendiri. Iya. Kenapa? Kalau kata aku, kan kalau di drama-drama tuh Referensinya drama apa nih? kadang drama, kadang anime, kadang webtoon. Itu kalau bisa aja ngebunuh, kaos, bisa orang lain. Oke. Ada gitu. Jadi mabuk tuh bisa jadi apa semua ini, membunuh sama kaos. Pintar. Itu yang saya maksud. Boleh tepuk tangan dulu tuh. Ya, pemikiran si ustadz ini, dia memilih mabuk karena dia berpikir, dikasih hadiah. Karena dia berpikir, teman-teman, bahwa mabuk itu hanya merugikan diri sendiri. Kalau zina merugikan perempuan lain. Kalau membunuh merugikan orang lain. Pada akhirnya si ustadz muda ini memilih untuk mabuklah di situ.
Saya kurang tahu mereknya, apakah minumannya apakah vodka atau apa? Bintang. Oh, bintang. Bintang kan juga itu kan bir. Oh, oke. Atau misalnya apa? Ah? Ordu. Oh, oke, betul. Whisky. Ordu. Yang kita tahu ya itu ordu. Atau misalnya topi miring. Atau kalau di lembur mah ayah Whisky. nggak ada whisky di lembur mah. Sampahnya mah di dapur ya. Apa pun saya nggak tahu, soju atau apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas ustaz muda ini mabuklah di situ. Ketika dia mabuk dengan tujuan agar ibadahnya bisa lebih khusyuk, padahal disesatkan oleh setan. Ya, ketika dia mabuk ustaz muda ini dan tidak sadarlah pikirannya, dan ada yang lewat perempuan padahal tertutup bajunya, tidak diumbar auratnya, tapi hasratnya keluar, syahwatnya keluar, pada akhirnya digusur perempuannya, dibawa ke tempat sepi, dilakukanlah perlakuan yang tidak baik di situ. Kenapa Yomi? Ya. Jadi pada akhirnya ustaz muda ini malah memperkaros orang lain. Padahal busananya tidak terbuka, auratnya tidak diumbar. Artinya teman-teman, kalau seorang pemuda pikirannya sudah kotor, ya sudah kotor karena dipengaruhi minuman keras atau apapun itu, dia tidak perlu melihat aurat untuk bisa memperkaos perempuan. Artinya kadang kita menyalahkan perempuan membuka aurat, karena perempuan membuka aurat akhirnya mengundang syahwat laki-laki. Karena kita menyalahkan itu saja, padahal ada juga faktor lain. Pikiran si laki-lakinya yang kotor pada akhirnya menggoda perempuan. Jadi bukan hanya perempuan yang buka aurat saja, tapi pemikiran laki-laki juga harus dievaluasi, gitu ya. Kembali ke cerita yang tadi. Ketika selesai diperkaos, punten ya, ini biar jelas ya. Ini mah ilmu udah bukan doktrin yang tidak benar ya kan ya. Oke, ketika selesai diperkaos di situ, si ustaz ini mikir, saya itu ustaz lumayan terkenal, saya itu ustaz lumayan berpengaruh di daerahnya. Kalau sampai ada yang tahu kalau saya memperkosa perempuan tersebut, maka tercorenglah nama saya. Maka kebayang nggak pilihan selanjutnya apa yang diambil? Membunuh siapa? Perempuannya. Yang pada akhirnya dia niatnya mabuk supaya merugikan diri sendiri, tapi ternyata membunuhnya iya, memperkaosnya juga iya. Begitu ya. Begitu. Tersesat oleh setan. Makanya sekali lagi teman-teman, godaan setan itu pintar sekali, dan yang paling sulit adalah di usia muda. Makanya kenapa ketika kita mampu menjadi pemuda yang rajin salatnya, itu lebih luar biasa dan dicintai Allah ketimbang kita sudah tua kemudian bertobat. Pemuda yang bertobat lebih dicintai Allah, lebih dibanggakan oleh agama Islam ketimbang kita sudah sepuh baru bertobat. Meskipun itu juga baik. Begitu. Gimana? Oke, bentar, saya pengen bertanya. Kalau misalnya kita udah mabuk, kita udah membunuh orang gitu ya, cara tobatnya gimana? Cara tobatnya adalah langsung saja tobat. Langsung tobat bisa kita membaca kalimat istighfar, kemudian bisa juga melaksanakan sholat taubat. Atau kenapa? Kalau dilakukan lagi meskipun udah tobat gimana? Tobat lagi. Maka jadilah tobat jalan, maksiat jalan. Makanya itu syarat tobat itu makanya ada beberapa. Yang pertama, kita harus menyesal. Bagaimana caranya supaya tidak diulangi lagi? Maka kita harus menyesal dulu. Menyesalnya bukan hanya menyesal sekedar menyesal, tapi betul-betul kita dalam hati kita merasa bahwa kita sudah kelewatan. Yang kedua, harus ada komitmen. Nah ini syarat yang kedua yang penting,
harus ada komitmen untuk tidak diulang. Jadi kalau misalnya diulangi lagi berarti tidak berkomitmen. Berarti taubatnya sah atau tidak? Tidak, ya, karena tidak komitmen. Jadi bukan hanya sekedar kita melaksanakan sholat taubat saja, membaca istighfar saja, tapi juga kita harus berkomitmen untuk tidak melakukan maksiatnya lagi. Gitu ya. Oh gitu ya. Oke. Lalu yang ketiga? Yang ketiga berarti melaksanakan proses ataupun ibadah taubatnya. Oh. Proses taubatnya bisa saja dengan membaca istighfar, bisa saja dengan membaca sholat melaksanakan sholat taubat, atau melakukan sodako kebaikan yang lain, begitu ya. Udah, kalau minum soda bisa bikin mabuk gak kira-kira? Teman-teman gini, nah ini penting nih, pintar pertanyaan. Oke, yang diharamkan itu apakah khamar kan ya? Dalam agama, khamar. Yang diharamkan oleh agama adalah khamar. Kalau sekarang kita tahunya adalah alkohol atau minuman keras, atau kalau dibuat luka kan tidak diminum, berarti tidak masalah. Yang menjadi masalah itu ketika diminum. Sebetulnya dasarnya apapun minuman dan makanannya, kalau diminum ataupun dimakan secara berlebihan itu dosa, teman-teman. Contoh, teman-teman suka jengkol, misalnya setiap hari yang dimakan jengkol, pagi jengkol, siang jengkol, sore jengkol, malam jengkol, sebelum tidur juga biar tidur ngemilnya jengkol. Sampai kan ada yang disebut dengan apa itu racun, yang keracunan jengkol itu apa disebutnya? Jengkolnya namun orang Sunda namanya. Akhirnya kan mengundang penyakit, teman-teman. Betul ya? Ya. Maka itu juga dilarang sebetulnya. Terlalu banyak makan minum yang manis juga tidak boleh, karena bisa menyebabkan diabetes. Ya. Pada akhirnya itu juga dilarang. Hanya kalau urusan alkohol ataupun khamr itu sudah tercantum dalam Al-Quran, dalam nasnya begitu, bahwa itu memang tidak boleh sedikit pun dikonsumsi oleh kita. Kalau jengkol kan masih boleh, kalau minuman-minuman manis masih boleh, tapi kalau alkohol atau minuman yang bisa memabukkan itu tidak boleh. Bagaimana kalau soda? Soda memabukkan atau tidak? Kalau menurut saya sih enggak ya. Tidak. Berarti tidak haram. Hanya kalau dikonsumsi berlebihan ya tidak boleh. Contoh, saya dulu ngajarkan ya, ada siswa saya, dia setiap hari punya kebiasaan makan ataupun minum 5 butir antimok sekaligus. Kebayang gak kan? Biar ngeplay, betul. Kira-kira tujuannya apa? Ya kurang lebih seperti itu. Dia mau pakai narkoba nggak ada uang, ya. Pada akhirnya pakai obat-obatan warung, pakai antimo, pakai bondre, pakai parame, yang kemudian bisa saja dicampurkan. Dan sering ditemukan pemuda yang overdosis kan, ya, yang overdosis meninggal karena kebanyakan minum obat atau kebanyakan mencampur obat. Itu banyak, teman-teman. Karena saya memang aktif bersama bermitra dengan BNN Kabupaten Bandung Barat, aktif juga di Dinkes bersama dengan teman-teman dari pejuang HIV. Jadi kurang lebih saya pernah lihat dan ketemu orangnya langsung, yang minum obat-obatan dicampur kemudian overdosis, ada yang hampir meninggal, atau yang pakai narkoba pada akhirnya dia HIV. Itu juga ada. Jadi itu teman-teman ya. Sambil makan gimana? Kak, boleh dilanjut? Oke. Mungkin langsung aja ke pertanyaan kedua ya. Atau bisa ada waktu nggak? Masih ada waktu nggak? Ini udah jadi yang lebih kok. Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oh, sampai jam 9 belum pas ya. Oke, tadi mulai di jam 7:30 ya, atau sampai 8:30. Setelah itu boleh pertanyaan dari teman-teman. Apanya?
Langsung kasih pertanyaan dulu. Dari Akang dulu boleh, dari Kang Vito dulu. Saya nggak ada pertanyaan sih. Sebenarnya saya nggak ada pertanyaan sih. Ada yang mau ditanyakan? Boleh teman-teman yang mau bertanya dulu silakan. Yang mau bertanya dulu, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya ke saya atau Kang Vito juga silakan. Gak ada ya. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya. Boleh. Menurut Akang, apa yang membuat pemuda saat ini menjadi kebanggaan bagi Islam? Ya, tadi disampaikan bahwa yang pertama melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah, kemudian menginspirasi yang lain. Ya, pemuda yang saat ini memang diperlukan adalah pemuda yang ngerti agama, yang mau untuk ngaji, bukan hanya sekedar dia mau untuk menghafal, tapi juga mau untuk memahami hafalannya. Teman-teman di sini kan ada yang hafal Al-Quran berjuz-juz ya. Yang perempuan ada yang hafal 1 juz Al-Quran? Aku 5 juz. 5 juz? Tapi berapa? 2 juz? Oh 3. Jalan ketiga atau sudah 3? Sudah 3. Terus ada lagi siapa? Aku. Berapa? 15 juz? Luar biasa kan? Nah teman-teman, itu adalah merupakan modal baik. Dan lebih baik lagi kalau kita juga paham apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan prosesnya teman-teman itu panjang sekali. Makanya pemuda yang baik itu adalah yang mau belajar seterusnya, bahkan seumur hidup dia, gitu ya. Karena orang yang bodoh itu sebetulnya adalah orang yang berhenti belajar, teman-teman. Kalau di pesantren kita belajar menghafal Al-Quran. Ya. Tapi sebelum menghafal Al-Quran, kita belajar cara membaca Al-Quran. Ada yang disebut dengan ilmu tajwid, ada yang disebut dengan ilmu makharijul huruf. Pernah belajar itu? Pernah? Ada ilmu tajwid, ada ilmu makharijul huruf, ada juga sifatul huruf. Ya, yang hamas begitu. Kemudian juga ada yang dibacanya sedikit kencang begitu kan ya. Itu dipelajari. Jadi kalau tajwid kita belajar yang disebut dengan hukum mim mati atau hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama biasanya kira itu. Ada idhar, kemudian idgham, kemudian iqlab, kemudian ikhfa. Terus yang idhar itu harus dibaca Pendek. jelas, karena idhar itu artinya jelas. Ketika apa? Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Idhar ya. Huruf idhar ada berapa? 6. Nah, hamzah, faha, unzur. Tahu? Kalau itu nggak tahu, tapi aku cuma tahu itunya. Cuma apa saja? Alif atau hamzah. Hamzah, kemudian Ha kecil, ha kecil, ha besar, ain koin. Oke. Udah 6 belum itu? Hamzah, kemudian Ha kecil, ha kecil, ha besar, ho, ain, koin. Ya betul. Ya, 6 ya. Itu kita pelajari. Atau kalau lebih mudah biasanya ada nadomannya. Fal-awwalul idharu qabla al-arufi ilhaq yasitu tiba fal-tarifi. Nuka hijinya eta idhar ngarana. Tahu itu? Napehan ayat genap-genapna Abdul Bala'ul Zuma ainun ha'un wa malakani sumaginun khawun. Abjad jengha ain hati dititikan tambah 2 ilmu pada dititikan. Itu untuk mempermudah, tapi bebas caranya bagaimanapun silakan. Kemudian sebelum kita menghafal Al-Quran, belajar juga yang disebut dengan makharijul huruf. Makharijul huruf sab'ata asyar 'ala alladhi yataruhu man itabar. Makharijul huruf sadayana 17. Itu selalu ulama melakukan jelas. Ada yang disebut dengan aksal halki, wastul halki, adnal
haki babi bubambe babi bubambe bubam bani babna minal bubani mabibam bani bam. Itu latihan makharijul huruf, begitu ya. Sifatul huruf kita pelajari, kemudian baca Al-Quran kita lancar, baru kita belajar bagaimana cara memahami Al-Quran dengan belajar ilmu alam, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badai untuk memahami Al-Quran. Dan itu prosesnya panjang. Apakah saya bisa hari ini? Tidak, saya juga masih belajar, begitu ya. Ilmu nahu banyak pembahasannya, sorof banyak, apalagi ma'ani, bayan, badai, ditambah dengan ilmu mantik misalnya, itu lebih banyak dan luas lagi teman-teman pembahasannya. Dan itu adalah cara kita supaya kita bisa memahami Al-Quran. Contoh begini, dengan kita belajar ilmu nahu dan sorof, minimal kita akan bisa baca Al-Quran tanpa harokat. Kita kan masih baca Al-Quran dengan harokat ya. Kalau tanpa harokat kan susah kan? Ya. Ketika kita belajar nahu dan sorof, kita bisa membaca Al-Quran tanpa harokat. Yang mencetak Al-Quran itu siapa? Manusia. Ya, manusia. Sedangkan manusia al-insan makhluk khata wa nisyan. Ada saja salah. Ketika kita baca Al-Quran, pasti kemungkinan akan ada kalimat yang salah. Ketika kita paham nahu sorof, kita akan tahu, oh ini salah nih harokatnya, harus dirubah. Contoh, bismillah jadi bismillah, salah kan? Kita tahu salah karena sudah hafal, tapi untuk yang belum hafal pusing, nah bismillah dan tidak tahu itu betul atau salah. Dan dengan kita belajar alat atau nahu sorof, kita tahu oh ini salah, harusnya bismillah. Karena ada ba di awal, pada akhirnya harus dibacakan kasrah. Jadi bismi tidak boleh dibaca bismu atau bisma, karena bisma mah, tahu bisma kan? Saya mau pakai jok itu, tapi kayaknya udah gak keumuran ya. Beda ya. Udah gak tahu mes. Tahu, tuh kan gak tahu. Udah beda zaman ternyata kakaknya gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Oh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi Bisma itu adalah nama salah satu anggota boyband di Indonesia. Tapi saya yakin kalian nggak tahu kan? Enggak, beda zaman gitu ya. Oke, langsung pertanyaan yang ketiga ya. Menurut Akang, bagaimana peran pemuda dalam menjunjung nilai Islam tengah masyarakat? Ya, teman-teman ini penting banget nih. Bagaimana peran kita untuk bisa menjaga, menjunjung tinggi nilai-nilai syariat agama Islam di tengah masyarakat? Artinya teman-teman, pemuda yang baik juga bukan hanya pemuda yang ibadahnya itu hablum minallah saja, tapi ada juga yang ibadahnya hablum minan nas. Bukan hanya ibadah kepada Allah, tapi ibadahnya itu dengan berbuat baik ke sesama manusia. Pemuda yang baik dia yang mau bersosialisasi, ikut kegiatan-kegiatan masyarakat, kemudian mempraktekkan ajaran-ajaran Islam di tengah masyarakat. Contoh yang dicontohkan oleh Rasul ketika bertemu itu adalah senyum. Maka kita contohkan itu, teman-teman, pemuda, remaja, tong barangkali, tong jalarunes, tong sarobo, itu ya. Harus mau untuk senyum ke orang yang lebih sepuh, menyapa ke orang yang lebih tua, gitu kan? Kemudian mau untuk bersosialisasi di masjid, ada kegiatan misalnya bakti sosial, ikutan. Kegiatan-kegiatan camp kayak kemarin itu untuk bisa kita mempelajari agama lebih dalam lagi, ikut. Itu adalah ciri-ciri pemuda yang baik tentunya, ya. Kemudian apalagi contoh yang contohkan Rasul,
Man apa? Sapa. Apa? Sapa. Sapa ya, menegur. Saya kira sampah. Sapa ya. Atau man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka bicaralah dengan baik, atau kalau tidak bisa lebih baik Diam. Itu yang harus juga kita amalkan oleh pemuda. Remaja pemuda bisa itu jaga omongan, tong resep gibah, ya, karena salamatul insan bibidil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana kita bisa menjaga lisan kita. Begitu ya. Awas teman-teman, masih ada yang suka bilang gogo. Awas, Hanifah mana? Atau menghina orang lain, merendahkan, membuli. Astagfirullahaladzim. Malah tunjuk-tunjuk nih. Atau misalnya menghina dengan sebutan nama bapak. Awas teman-teman ya. Jaga lisannya untuk tidak menyakiti hati orang lain. Karena lisan itu bahaya. Pemuda yang baik yaitu dengan mengamalkan tadi nilai-nilai tersebut. Banyak sebetulnya nilai-nilai yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita perhatikan. Cuma kalau kita bahas semuanya, pertama waktunya tidak cukup, yang kedua mungkin saja ada yang terlewat karena saking banyaknya. Tapi yang jelas, yang pertama tadi kita harus mau bersosialisasi, hablum minannasnya harus dijaga. Senyum, sapa, tegurnya harus diamalkan. Kemudian juga apa tadi, ucapannya harus dijaga. Atau kalau tidak seperti itu, minimal kita memang tidak ikut untuk nimbrung di apa circle yang suka gibah gitu kan. Karena bukan hanya ngobrolin orang, mendengarkan orang lain ngobrolin orang juga baik, bisa mempengaruhi kita begitu. Ada yang bertanyakan nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nih laki-laki nih. Ini masa baru pernah baru lihat? Baru gabung atau pernah ikutan sebelumnya? Oh baru ikut. Sebelumnya belum pernah. Tapi suka ngaji di sini atau pesantren? Pesantren di mana? Oh enggak, ngaji aja di sini. Oh, oke. Sip. Mau bertanya? Enggak. So. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan keempat. Menurut Akang, apa tantangan utama yang dihadapi oleh pemuda muslim? Tadi pemuda Islam itu perjuangannya luar biasa, bukan pemuda Islam, pemuda gitu ya. Pemuda dan remaja itu perjuangannya luar biasa teman-teman. Karena musuh utamanya adalah dirinya sendiri. Di usia muda dia lebih senang mengeksplor hal baru, betul ya? Ada sekolah kelas berapa? Satu SMA. Satu SMA itu sudah mulai banyak penasaran tuh dengan hal-hal yang baru. Dan yang salahnya adalah ketika penasarannya itu dengan hal-hal yang buruk, bukan hal yang baik. Kalau penasaran dengan organisasi bagus, penasaran dengan OSIS, dengan IRMA bagus, penasaran dengan hal-hal yang positif bagus. Tapi kalau penasaran dengan hal yang buruk, penasaran kumaha rasana alkohol, tidak. Penasaran kumaha lamun parame bodrek di antimo diijikeun terus dituang, tidak, itu tidak baik. Penasaran bagaimana kalau rasanya berzina, tidak baik. Penasaran kalau bagaimana rasanya kalau kita punya hubungan, punya anak di luar pernikahan misalnya, tidak baik juga. Jadi penasaran ke hal yang baik itu gak apa-apa. Maka kita harus arahkan penasaran kita arahkan ke hal yang positif dengan kita ikut kegiatan positif, ikut pengajian, ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan di masjid. Itu adalah untuk mengarahkan penasaran kita, gitu kan ya. Nah teman-teman, saya cerita lagi nih. Dulu ada
salah satu ulama, saya lupa lagi namanya, lagi mengingat-ingat tapi belum diingat. Jadi dulu ada salah satu ulama besar yang mana dia ngaji 40 tahun tapi masih kena bodoh. Saya kurang tahu, maksudnya lupa begitu ya namanya siapa. Sebut saja siapa namanya sekarang, Kang Pito misalnya, Ustaz Pito. Jadi ulama ini dia ulama besar teman-teman. Karyanya saat ini sudah banyak dan sudah banyak dipelajari oleh banyak orang. Tapi dulunya ketika dia pesantren, dia ngobong, dia ngaji, itu dia 40 tahun belajar Al-Quran pun belum bisa baca. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa, tapi balon, begitu ya. Jadi pak bodona, pak balenak gitu. Padahal dia belajar 40 tahun. Kita kan SMP 3 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, berarti berapa tahun? 6, 3, 9, ditambah SMA 3 tahun 12, ditambah kuliah 4 tahun, berarti jadi 16 tahun kita belajar gitu kan. Kalau 16 tahun kita belajar di pendidikan normal, maka biasanya kita sudah jadi sarjana, sudah dapat pekerjaan dengan keahlian kita. Tapi ulama ini dia belajar 40 tahun tapi masih kena bodoh gitu. Benar ya? Masih kena bodoh begitu. Akhirnya dia menyerah teman-teman. Pulanglah dia dari tempat ngaji ke rumahnya. Ketika pulang ke rumah, di tengah jalan dia lihat ada batu yang ditetesi air, jadi ada air mengalir begitu, netes ke batu tersebut, gitu ya. Sampai si batunya itu deklok, tahu deklok? Bahasa Indonesia apa deklok? Bolong, bengkok, melambung ke dalam atau gimana? Apa kan? Penyok, betul. Si batu itu sampai penyok gitu kan. Batu yang begitu kuat kemudian ditetesi dengan air itu sampai penyok. Ulama ini yang tadinya dia belajar 40 tahun tapi masih kena bodoh, masih kena balak begitu, dia mikir di situ. Batu yang sebegitu kerasnya ditetesi air yang padahal air itu lembek, tapi saking lamanya air itu menetes, batu pun yang tadinya rata jadi penyok. Kemudian dia berpikir, berarti saya pun meskipun saya bodoh, meskipun saya tidak pintar, bahkan istilah Sunda nama, tapi kalau terus menerus saya belajar, pasti saya akan bisa juga. Hanya perihal waktu saja. Akhirnya dia kembali lagi ke pesantren, ngaji lagi, dan jadilah ulama besar. Maka ini yang tadi nyambung ke pertanyaan dari Kang Huto, bahwa jadi pemuda jangan sampai gampang menyerah. Teman-teman, sekarang kita sedang sering sekali ketemu konten-konten di TikTok yang ngobrol tentang mental health ya. Meskipun iya betul itu harus diperhatikan, tapi banyak juga orang ataupun pemuda yang malah jadi gampang nyerah di situ. Orang tua, ayah dan ibunya cekcok sedikit ngerasa broken home, padahal baru cekcok sedikit itu wajar begitu ya. Atau tidak diizinkan main, serasa didolimi oleh orang tua, gitu ya. Jadi mentalnya juga lemah kebanyakan. Mungkin itu juga harus diperhatikan. Kita harus menjaga mental setiap orang, tapi jangan sampai juga kita malah jadi lemah mental, yang pada akhirnya kita tidak mampu untuk memaksimalkan perjuangan kita untuk mencapai keinginan kita. Naik ke gunung itu capek loh teman-teman. Naik ke puncak gunung itu capek pisan. Untuk orang-orang yang tidak mampu, bahkan ada yang meninggal. Dan untuk sampai ke puncak kesuksesan itu juga perlu perjuangan yang luar biasa. Dicontohkan oleh ulama yang tadi 40 tahun ngaji itu bisa-bisa lihat batu anu sakitu derasnya
ditetesi air yang lembek itu jadi penyo. Berarti kalau kita pulang berjuang dengan baik, sungguh-sungguh dan komitmen, maka kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Begitu ya? Itu yang harus ada pada diri seorang pemuda. Masih ada waktu atau boleh bertanya apa? Diberikan kesempatan saja. Ada yang boleh tanyakan? Oh. Kang mau nanya nih. Boleh. Mungkin masih tentang saudara pemuda dan remaja ya. Nah, boleh nggak misalnya kita nikah tapi di usia remaja? Saya ada curiga. Kamu itu mau nikah? Nggak. Mau tapi belum tahu, atau misalnya belum untuk saat ini ya. Ya, sebetulnya dalam agama itu syarat menikah itu yang penting sudah balik, teman-teman. Sedangkan ciri balik itu ada 3. Yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Teman-teman, ini kalau sudah 15 tahun ada? Ini sudah 15 tahun, berapa usia? Usia berapa? Belum balik. Secara ini ya, di syarat pertama berapa? 14 bulan ini, circle-nya 14-an. Enggak, itu berapa? Berapa tahun? Oh 12. Yang belakang? 14 ini 15. Oh 14 juga. 15. Ini kalau AA yang ini berapa tahun? 16. Beda setahun sama saya 17. Ya, sebetulnya di agama itu balik begitu. Ya, bahkan dulu juga orang-orang dulu banyak kok yang menikah di usia 17 atau 15 sudah dinikahkan begitu ya. Atau di usia karena apa, anak-anak sudah dijodohkan, sudah disiapkan jodohnya, itu baik. Usianya baru 5 tahun, tapi orang tuanya sudah komitmen nanti ketika sudah siap menikah kita besanan ya. Nah itu sudah banyak dulu begitu ya. Kalau sekarang udah nggak ada, jarang lah. Nggak tahu kalau beberapa saja. Tapi teman-teman, tadi pertanyaannya apa? Bolehkah begitu ya? Ya, bolehkah nikah di saat usia remaja? Ya. Tapi teman-teman, kita kembali ke dasar hukum menikah. Dan kita kembali bahwa hukum itu al-hukmu yazuru ma'ilatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan alasannya. Jadi yang haram bisa jadi boleh, yang boleh bisa jadi haram sesuai dengan alasannya. Menikah hukumnya sunnah Nabi, tapi bisa jadi haram ketika menikah itu jadi madharat. Contoh, usia 17 tahun misalnya 17 tahun menikah di usia 17 tahun, padahal kerjaan belum punya, atau kemudian mandiri pun belum, selama ini masih dibiayai orang tua, menikahlah di usia 17 tahun yang pada akhirnya malah berujung perceraian, atau karena memang emosi yang belum stabil di usia remaja, KDRT pintar. Rata-rata yang menikah di bawah usia 20 kasusnya adalah KDRT, teman-teman. Berdasarkan data dari Dewan Agama ya, kasus perceraiannya adalah karena KDRT. Dan itu fakta utamanya adalah ekonomi. Gara-gara ekonomi akhirnya fungsi pasea pakai fisik, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Yang akhirnya malah jadi ngamadorotin. Lalu nikah ngamadorotin, maka jangan dulu nikah. Kalau nikahnya justru membuahkan yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik, itu boleh, karena menikah itu hukumnya sunnah. Atau menikah bisa jadi haram, teman-teman, ketika menikah sesama jenis. Boleh, boleh. Gitu kan? Jadi menikah itu bisa berputar hukumnya sesuai dengan alasannya. Begitu. Coba ya. Oke, clear. Terus pertanyaan kedua,
Kan Ustadz kan mention tadi musuh kita itu musuh diri sendiri kan. Kenapa bukan setan atau yang lain? Ya, musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Karena setan pun menggunakan sesuatu yang ada di diri kita untuk melawan kita. Sesuatu itu apa? Itu adalah nafsu kita, betul. Syahwat, nafsu yang ada di diri kita itu adalah musuh terbesar kita. Jihad itu ada dua. Ada jihad subro, ada jihad kubro, teman-teman. Subro itu naon? Subro itu kecil, kubro itu besar. Teman-teman, berangkat semua ke Palestina, perang melawan Israel, mungkin jihadnya jihad kecil. Ya, berperang melawan kafir Harabi itu jihad kecil. Catatannya adalah kafir Harabi, teman-teman ya. Kalau kafirnya yang damai, maka tidak wajib untuk diperangi. Misalnya ini, tidak wajib, jangan teman-teman nyari gereja kemudian dibom gerejanya, jangan. Mereka tidak mengganggu apapun, tidak mengganggu keimanan ketauhidan kita. Ya, maka kita harus toleransi di situ. Tapi kalau kafir Harabi, kita wajib lawan. Teman-teman, ke Palestina misalnya pakai trepol apa gitu sana gitu ya, peranglah di sana. Karena tidak pakai senjata, tidak punya senjata, misalnya pakai petasan kembang api, apapun itu di sana. Itu adalah jihad kecil, teman-teman. Karena jihad terbesarnya adalah ketika kita perang dengan diri kita sendiri, yaitu dengan nafsu kita. Teman-teman, malas ngaji, itu kan nafsu. Ketika kita melawan rasa malas itulah jihad besar. Dan biasanya setan menunggangi syahwat ataupun nafsu kita. Jadi ke rumah orang teh hoream ngaji, ku setan ditambahan horeamna semakin tidak mau dan anti pengaji. Begitu ya. Jadi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ketika nafsu kita terkontrol, setan pun tidak bisa apa-apa. Contoh, teman-teman, saya punya korek. Teman boleh lihat ini. Di korek itu ada apa? Bahaya tidak? Bahaya tidak api. Menjadi tidak bahaya ketika sudah jadi korek seperti ini. Ketika api dipegang, bahaya tidak? Bahaya kan? Artinya nafsu itu seperti api, teman-teman. Ketika nafsu dibaluti dengan iman, takwa, tauhid dan lain-lain, maka nafsu bisa digunakan bagaimana kita perlunya, bagaimana kita perlu, kemudian bisa digunakan kapanpun. Contoh yang makan itu nafsu juga kan, tapi wajar dan itu masih kita bisa kontrol ketika dibalut dengan iman, takwa dan lain-lain, sehingga kita tidak akan berani untuk melakukan maksiat. Ya seperti korek. Korek itu bahaya, api itu bahaya ketika belum jadi korek. Tapi ketika sudah jadi korek, kita bisa kontrol kebutuhan mana dipakai, kebutuhan di parlemen, termasuk nafsu makan. Ketika kita mau makan yang kita pakai nafsunya, ketika tidak ya tidak kita pakai. Tapi untuk hal yang buruk bisa kita kontrol untuk tidak melakukan hal yang buruk itu, teman-teman ya. Kenapa? Saya juga susah kontrol kalau itu. Tapi nafsu makan itu juga kita harus perhatikan, teman-teman, karena tidak boleh makan berlebihan. Begitu, teman-teman ya. Ya, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu sampai makanannya habis. Yuk, kenapa? Oke, hukum rokok apakah makruh atau haram? Oh, ini agak sensitif. Karena rokok itu banyak diminati. Sekali lagi, al-hukum ya dulu ma'ilatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan alasannya. Yang haram bisa jadi makruh, yang makruh bisa jadi haram. Bahkan bukan hanya rokok, makan pun ketika berlebihan haram. Makan jengkol berlebihan haram.
Makan permen berlebihan haram. Makan apalagi yang disenangi, gacoan terlalu banyak haram. Karena apa? Jadi madorot ya kita. Pada kesepakatan umumnya adalah disebutnya apa saya lupa istilahnya. Intinya adalah kesepakatan umumnya, kebanyakan para ulama bersepakat bahwa rokok itu makruh. Artinya tidak haram, hanya dibentuk saja, tidak disukai. Tapi bisa jadi haram ketika contoh teman-teman merokok dengan menggunakan uang dari orang tua, sedangkan orang tua tidak ridho ketika uangnya digunakan untuk merokok. Misalnya ngasih uang ke kalian untuk SPP atau untuk bayaran sekolah, bayaran buku dan lain-lain, digunakanlah oleh kita untuk merokok, maka jadi haram, gitu ya. Dan apapun itu teman-teman, misalnya kuota bisa jadi haram ketika misalnya beli kuota dengan pakai uang bayaran sekolah, ya kita top up untuk misal game dan lain-lain. Apalagi kalau sampai judi online, main slot dan lain-lain, begitu ya. Jadi pada dasarnya basicnya hukum itu bisa berputar sesuai dengan alasannya. Begitu teman-teman. Ada lagi? Tapi lebih bahaya rokok atau vape? Oh itu saya kurang tahu. Kalau itu berarti perlu ahli apa kamu untuk membahas itu? Ahli paru. Karena saya juga nggak tahu vape itu. Kalau vape-nya yang buat nyamuk itu bahaya itu. Ya. Kalau vape yang buat nyamuk yang warna kuning, oh itu lebih bahaya. Jangan kalau gitu. Kalau vape yang biasa digunakan itu saya kurang tahu. Karena saya juga belum pernah coba dan belum pernah memperdalami vape itu apa isinya dan bagaimana apanya begitu lah. Itu ya. Jadi kalau untuk urusan itu saya mungkin kita perlu pelajari, bisa googling, bisa di YouTube, bisa di TikTok dan lain-lain. Oke, ada lagi pertanyaan? Gak ada. Sudah jam 9 kurang, cukup? Ada yang bertanyakan teman-teman? Yang sebelah sini ada, cukup? Masih ada kok itunya. Cukup ya? Yang belakang cukup? Cukup. Dari akan? Gak ada. Cukup ya? Cukup. Baik, teman-teman kalau cukup dari saya mungkin untuk closing statement, pemuda yang kita bahas pada malam hari ini sudah dicontohkan sebetulnya oleh para nabi, terutama nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Ibrahim melawan menghancurkan berhala pada waktu itu, usianya masih muda. Nabi Isa ketika dengan mukjizat-mukjizatnya itu di usia muda. Nabi Muhammad pun dari kecil itu sudah luar biasa, sampai ketika diputus ataupun sudah dipastikan sebagai nabi, Nabi Muhammad pun melakukan sesuatu yang luar biasa di usia muda. Bahkan kita kenal dengan orang-orang muda di zaman itu, 7 orang pemuda yang luar biasa yang disebut kita dengan Ashabul Kahfi. Jadi sudah dicontohkan dari zaman dulu bahwa bagaimana kita bisa menjadi pemuda yang baik. Ya, maka itulah yang harus kita amalkan teman-teman. Minimal kita bisa mengkontrol diri kita sendiri, tidak terbawa hanyut dengan game online, tidak terbawa hanyut dengan TikTok, drakor dan apa itu anime dan semacamnya. Ya, jadi ketika kita nonton, kita tahu waktu dan lain-lain, tidak terbawa hanyut dengan judi Islam. Apalagi kalau itu jangan sampai sekecil apapun kita ke situ gitu ya, itu jangan. Artinya kita bisa menakar diri kita, mana yang baik, mana yang buruk untuk dilakukan. Itu teman-teman kita belajar saja. Kalau itu panjang sekali perjalanannya, perjuangannya untuk bisa kita sampai ke tahap biasa berbuat baik, begitu ya. Dan itu harus dibiasakan dari sekarang. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Kak Vito, maka di untuk berikut itu atur nomor
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, deh. Ada? Udah, kakeknya dikit. Nah, coba. Oh, wait. Udah, kakeknya. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunnya Kang Ihsan ya untuk kajiannya. Semoga ya apa yang disampaikan Kang Ihsan lebih bermanfaat ya. Amin. Semoga sikap kita bisa dijaga gitu. Ya udah. Mungkin itu saja. Saya MC pamit undur diri. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.